berani merokok di pom bensin, nggak berani merokok di mall, nggak berani merokok di bandara. Kenapa di dalam majelis Rasulullah kita senantiasa ngerokok? Fahim tuh? Jelas? Kena dari mana Habib ngelarang ngerokok dalam maulid Nabi? Yang ngelarang bukan saya, yang ngelarang langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang sahih Rasulullah mengatakan, "Innal malaika yata'adza bima yata'adza bihil insan." Kalau disebutkan nama Allah, malaikat itu ikut duduk. Malaikat itu ikut duduk. Saat ini nggak kelihatan aja malaikatnya, karena kita ditutup matanya oleh Allah Subhanahu. Andai kata dibuka mata kita ngelihat malaikat, awanu hadir kabeh luncat, kabeh pergi. Betul atau tidak? Malaikat ini hadir di dalam disebutkan nama Allah. Allah. Jangankan baca Allah aja, Bismillahirrahmanirrahim kita baca, itu malaikat menemani kita di kanan kiri. Fahim tuh? Nabi berkata, malaikat itu terganggu dengan bau apa yang manusia terganggu dengannya. Sekarang kalau kita punya teman habis makan jengkol, tiba-tiba dia ngobrol dekat kita, keambe apa ente? Kecium atau tidak? Nah, orang merokok itu bau. Kalau dia kemudian cuma diam aja, minimal asapnya buat malaikat bau. Maka kata Nabi Muhammad SAW, malaikat terganggu dengan apa yang terganggu manusia dengannya. Maka di sini ulama mengatakan termasuk yang bau adalah roh. Kalau mau rokok selain di bulan maulid, selain di acara maulid, silahkan. Baik-baik dibalikin Bu Habib dia mangga. Tapi ketika acara maulid tolong matikan sedikit, matikan sebentar dan belajar. Mudah-mudahan saya matikan rokok saya ketika menghormati bacaan maulid Nabi, ketika dibacakan Al-Quran. Mudah-mudahan engkau izinkan aku untuk mematikan selamanya. Jadi bisa nabung, betul atau tidak? Setuju atau tidak? Ini kan baby rumah tengah rokok, nah setuju. Bapak-bapak setuju? Setuju atau tidak? Setuju. Dan siapa yang menjaga adab ini, Allah akan berikan rahasia di dalam hatinya, ketenangan yang luar biasa. Habib, ngerokok nggak boleh? Iya. Terus apa yang kedua? Kalau ngerokok saja nggak boleh ketika baca maulid, apalagi main handphone. Fahim tuh? Apalagi chattingan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita chattingan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, nggak boleh dalam majelis. Dalam majelis seperti ini rame ngumpul-ngumpul semua chattingan. Neng nu tiung naon? Cek orang Sunda mah haredang. Paham tuh? Jangan ya, jangan sekali-kali di dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan majelis Rasulullah. Saat ini mungkin yang mengadakannya panitia setempat, tapi hakikatnya adalah majelis Rasulullah. Karena di dalamnya dibacakan Al-Quran, di dalamnya dibacakan lantunan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kemudian yang ketiga, nggak boleh ngobrol apalagi menggunjing. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fabashshiril ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika ulul albab." Kata Allah di dalam Al-Quran, wahai Muhammad, beri kabar gembira kepada orang-orang yang baik mendengarkan kajian. Jadi syaratnya hadir dalam majelis ilmu, dengarkan kajian itu dengan baik. Paham tuh? Jadi jangan pernah senantiasa beranggapan, Habib, saya ini udah tua, gak pantas lagi nuntut ilmu. Salah. Habib, saya ini EQ-nya rendah, saya tidak senantiasa harus menuntut ilmu. Salah. Menuntut ilmu syaratnya pertama, buka telinga dengan baik, dengarkan apa yang sedang disampaikan. Maka itu adalah faktor utama orang tadi pulang bawa ilmu bermanfaat, pulang bawa ilmu yang barokah. Kenapa? Karena telinga ini sangat berpengaruh. Maka dari itu Abu Lahab sama Abu Jahal, kenal atau tidak Abu Lahab Abu Jahal? Kenal apa enggak? Ini daerah mana itu? Daerah mana itu? Jalan Lurah, cuma ibu-ibu Jalan Lurah kenal nggak sama Abu Lahab? Kenal nggak sama Abu Jahal? Kenal nggak? Kenal? Hebat ya orang dia unggul kenal ya. Habib mah ada terkenal ya. Kalau tahu ceritanya tahu. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan kepada mereka, mereka ini tidak dapat hidayah Allah, mereka ini masuk dalam neraka Allah. Kenapa? Karena mereka jadikan telinga mereka ditutup ketika Nabi Muhammad bacakan Al-Quran kepada mereka. Wa fi adhanihim waqrun, mereka jadikan di dalam telinga mereka tutupi. Maka dari itu ibu-ibu, bapak-bapak jangan heran, Bib katanya dapat ampunan Allah, kemudian akan dimudahkan rezekinya kalau hadir maulid. Betul, itu janjinya Nabi dan Rasulnya, dan gak bakal mungkin diingkari. Tapi pertanyaannya, ketika menghadirinya pakai adab atau tidak?
Kalau nggak pakai adab ya, rasakan aja sudah berapa puluh kali kita menghadiri maulid seperti ini, bahkan tahunan, bahkan ada yang bulanan, bahkan yasinan di masjid setiap minggunya, tapi anggar gitu-gitu kayaknya. Tapi tetap begitu-gitu aja. Kenapa? Karena nggak buka telinganya, nggak mendengarkan apa yang disampaikan. Kalau sudah datang di dalam majelis, yang terjadi ngahulang. Masih mending lah kalau ngahulang itu. Ini enggak ngobrol. Tata nutiung nabodas begitu. Betul apa enggak? Betul atau tidak? Naon betul-betul paham gitu. Berarti mendengarkan bagus. Alhamdulillah. Jadi siap mendengarkan kan? Jadi nggak banyak syarat duduk seperti ini, nggak banyak. Satu aja syaratnya, dengarkan kajian dengan baik. Nggak mungkin telinga bisa mendengarkan kalau nggak fokus matanya. Kalau matanya mau fokus sama handphone, kemudian senantiasa tangannya fokus sama yang lain, bagaimana telinganya akan mendengar? Maka kalau orang yang paling bijak menghadiri maulid Nabi adalah orang-orang yang mendengarkan maulid bacaan dari awal sampai akhir. Dan Habib mau bilang, sebetulnya acara maulid itu yang paling hebatnya ketika dibacakan maulid Nabi. Ini penceramah, maaf kadang niatnya bermacam-macam penceramah itu. Ada yang niatnya betul karena diundangan, ada yang karena ini, karena itu, belum tentu ikhlas. Penceramah khususnya saya kesini belum tentu ikhlas. Tapi itu yang karang maulid, Al-Habib Ali yang tadi membaca kita bacakan Simtud Durar atau Berjanji atau Diba, mereka mengarang kitab itu dengan ikhlas, nggak dibayar sepersen pun. Artinya kalau kita baca maulid, jangan pernah diloncat-loncat, fasalnya dilewat-lewat, jangan. Keberkahan maulid itu di situ. Bahkan saya sekarang punya pandangan, kalau bisa bikin acara tabligh akbar besar-besar, isinya udah bacaan maulid aja lah. Karena masyarakat sekarang susah banget mendengarkan ceramah. Kalau ada ceramah, udah kemana-mana, ngobrol sana, ngobrol sini, jadinya nanti dosa justru di dalam majelis. Fahim tuh? Jelas atau tidak? Jadi dibacakan Al-Quran, udah lebih baik acara maulid, bacaan Al-Quran, salawat sama Nabi, baca maulid, selesai tutup doa. Udah lebih afdol daripada datang penceramah nggak dengerin. Tapi lebih afdol lagi kalau ada pencerah, karena kita orang kita orang Sumat, nggak ngerti apa isi maulid. Maka tugasnya penceramah mengajarkan atau memberitahukan apa itu isi jelas. Jadi yang pertama Habib sampaikan tadi apa? Perkumpulan seperti ini mendatangkan ampunan Allah. Yang kedua, jaga adab ketika ingin meraih ampunan Allah. Dengan apa? Tidak merokok, tidak main handphone, tidak chatting-chattingan, tidak main game online. Banyak anak-anak muda main game online lagi tengah ceramah. Lagi ngaji, main game online. Di rumah, main game online. Nah di motor main game online. Pernah nggak ngeliat orang main motor? Banyak. Bahkan bukan hanya di motor, masuk WC kamar mandi main game. Masya Allah. Habib tahu dari mana? Ke rest area di kilometer 88 di daerah Cipularang situ, mau masuk kamar mandi ngeliat anak muda keluar kamar mandi main game. Masya Allah. Di sini insya Allah nggak ada, amin. Di sini insya Allah semuanya soleh soleha, amin. Di sini insya Allah semuanya anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, amin ya rabbal. Yang kedua, Habib mau sampaikan, kita ini banyak banget kesulitan, betul kan? Kita ini banyak banget kegundahan. Dalam kehidupan kita ini Allah kasihkan ujian demi ujian kepada kita. Tapi ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memberikan kita ujian, kesusahan, baik itu susah dapat kerja, baik itu senantiasa susah mencari jodoh, baik itu hutang yang tak tertunaskan, Allah ciptakan sebab musababnya untuk kita bisa meraih jalan keluar bagi setiap masalah kita. Jelas atau tidak? Habib pelan-pelan nih, biar sampai pulang bawa ilmu. Biar sampai pulang ada satu intisari yang didapat dan bisa diamalkan. Bukan cuma tahu tadi penceramah siapa, oh nggak tahu, yang penting ganteng jelma anak gitu. Nah jangan. Tadi isi ceramahnya apa? Namanya pokoknya mah etalah bismillahirrahmanirrahim. Ya jangan. Tapi minimal kita punya tahu ada ilmu yang baru kita dapat. Itu inti hadir maulid, salah satunya pulang bawa ilmu yang baru. Tadi Habib bilang apa? Setiap orang pasti diuji. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut, afahasibal insan an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia apakah mereka mengira setelah mereka berkata ya Allah aku ingin beriman, ya Allah aku ingin hadir maulid, ya Allah aku ingin istiqamah, ya Allah aku ingin rajin ibadah, ya Allah aku ini, ya Allah, kata Allah, akankah aku tinggalkan begitu saja ucapan mereka tanpa aku uji? Diuji dulu sama Allah. Betul nggak engkau ini ibadah karena aku? Betul nggak engkau senantiasa taat karena aku? Jadi diberikan ujian oleh Allah Subhanahu. Tapi Allah janjikan fa inna ma'al usri yusra.
Allah janjikan fa inna ma'al usri. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebab-sebab untuk kita bisa keluar dari semua masalah kita. Nah, sebab-sebab ini banyak. Salah satunya dengan kita bekerja, mungkin kalau kita punya utang. Salah satunya dengan kita silaturahmi, kalau kita mungkin senantiasa punya keluarga yang kurang baik sama kita. Berbagai cara Allah ciptakan. Tapi Habib mau kasih tahu, ada cara yang paling ampuh, ada cara yang paling cepat, ada cara yang paling barokah. Kalau kita mengamalkan cara ini, Allah akan lebih cepat 2 kali lipat bekerja untuk memberikan jalan keluar kepada kita. Mau mendengar? Mau menyimak jalan keluarnya? Mau? Tidak lain dan tidak bukan adalah bikasratis sholati ala Nabi Muhammad. Perbanyak sholawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka. Perbanyak sholawat kepada Nabi karena Allah yang memerintahkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sholat 5 waktu. Maaf, sholat 5 waktu. Allah memerintahkan kita untuk puasa Ramadan. Maaf, Allah tidak puasa Ramadan. Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Maaf, Allah tidak zakat. Allah memerintahkan kita untuk berangkat haji dan umrah bagi yang mampu. Maaf, Allah tidak haji dan umrah. Tapi sebelum Allah perintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah dulu update status. Allah dulu menyatakan dirinya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Masya Allah, alhamdulillah. Ini ayat yang begitu agung, ayat yang begitu hebat, ayat yang begitu dahsyat. Karena Allah mengatakan sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, di sana ada ilmu yang namanya ilmu nahu. Di dalam ilmu nahu itu dijelaskan ada yang namanya fi'lul mudhari. Nah, yusalluna 'alan nabi itu menggunakan lafaz fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari itu artinya apa, Habib? Istimror, terus menerus. Kalau kita artikan ayat ini dengan bahasa nahu, kalau kita artikan ayat Al-Quran ini dengan bahasa ilmu nahu, maka artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya terus menerus bersolawat kepada Nabi Muhammad. Artinya sampai detik ini Allah tetap bersolawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada ulama besar dari kota Makkah bernama Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ketika beliau ditanya, sekarang Allah lagi apa? Maka beliau jawab singkat, sekarang Allah lagi solawat. Dari mana taunya? Dari ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Masya Allah. Lalu apa arti salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, Bib? Lalu apa arti salawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad? Menurut Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, ini catat baik-baik, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, kalau Allah salawat kepada Nabi Muhammad artinya Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Jelas? Kalau Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad artinya Allah memberikan rahmat. Kalau malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad artinya malaikat tersebut istighfar kepada Nabi Muhammad, memintakan ampun kepada Nabi Muhammad. Kok Nabi Muhammad gak punya dosa? Nabi Muhammad itu orang yang dijaga oleh Allah. Kok malaikat istighfar? Maksudnya istighfar bukan untuk senantiasa memintakan dosa Nabi Muhammad, tapi salah satu fungsi istighfar Allah jelaskan dalam Al-Quran untuk mengangkat derajat seseorang. Jadi orang kalau sering istighfar, kalau dia punya dosa akan menggugurkan dosanya. Tapi kalau orang ahli ibadah sering istighfar, apa Allah jelaskan dalam surat Nuh? Yursilu minas sama'i midroron, akan menyebabkan rezeki dia dilancarkan kalau istighfar, dan akan diangkat derajatnya, dan akan diperbanyak keturunannya, dan akan dipermudah usahanya. Jadi istighfar itu fungsinya bukan hanya untuk memintakan tapi mengangkat derajat seseorang. Jelas? Setelah Allah katakan Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad dan malaikatnya, Allah kemudian memanggil. Yang dipanggil oleh Allah bukan orang Islam, tapi yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Allah, ini panggilan yang mulia.
Dari siapa? Dari zat yang maha mulia. Panggilan ini agung. Dari siapa? Dari zat yang maha agung. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang hanya mampu menjadikan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Tidak ada satupun pejabat, tidak ada satupun teknologi, tidak ada satupun negarawan, tidak ada satupun kota yang maju, negara yang maju yang mampu sampai saat ini menjadikan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Gak ada, hanya Allah. Itu tanda-tanda kebesarannya, memanggil orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad dan ucapkan salam. Artinya apa? Kalau kita bisa solawat kepada Nabi Muhammad, artinya kita orang yang beriman. Kalau kita tidak termuliakan, lidahnya basah, setiap hari bersolawat kepada Nabi Muhammad, maaf-maaf, iman kita nggak sempurna. Maaf-maaf, jangan-jangan kita ini cuma Islam saja, tapi tidak iman. Karena orang iman sudah pasti Islam, tapi orang Islam belum tentu Siapa beb orang Islam belum tentu iman? Munafik. Orang munafik dia Islam, kita harus menghukumi dia orang Islam. Kalau meninggal wajib dimandiin, wajib dikuburin di tempat orang tapi hatinya nggak beriman kepada Allah, hatinya murka kepada Allah, hatinya menipu dirinya. Di mana beb tempatnya orang munafik? Kalau yang namanya orang kafir sudah jelas dalam neraka. Kalau munafik di mana? Fi darkil asfali minan nar, di dalam keraknya api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Artinya orang yang tidak pernah bersolawat kepada Nabi, maka na'udzubillah min dzalik, tanda-tanda kemunafikan ada di dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Takut atau enggak? Takut atau tidak? Maka bikin jadwal. Jangan sampai jadwal itu kita pakai untuk urusan duniawi saja. Pakai jadwal untuk sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena kita ini manusia pelupa. Manusia ini harus butuh diingatkan. Bikin jam alarm di dalam handphone. Setiap 5 menit sekali atau 1 jam sekali, nyalakan alarm, saya harus sholawat kepada Nabi sekian puluh, sekian ratus. Untuk apa? Tanda bukti cinta kita kepada Habibuna Muhammad. Malam-malam nangis bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kalau sebelum subuh bangun, salawat kepada Nabi Muhammad. Minta ampun kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad. Nangis kepada Allah dengan membaca salawat. Datang jamaah sama saya, bilang, Bib, itu teman saya kalau setiap malam menangis, Bib. Masya Allah, luar biasa hebat. Antum suruh mereka untuk nangis di malam hari, mereka menangis, Bib. Menangis kenapa? Nonton Korea. Hareudang itu. Banyak atau tidak? Yang seperti itu banyak atau tidak? Nonton apa nangis? India, Masya Allah. Padahal, ini Habib kasih tahu ya. Padahal nih kita ini hidup di dunia ini sangat singkat sekali, singkat padat hidup di dunia ini. Oke, taruhlah umur umat Nabi Muhammad itu, kata Nabi Muhammad, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu, kata Nabi Muhammad, antara 60 sampai 70 saja. Berapa umur umat Nabi Muhammad rata-rata? Artinya apa? Mayoritas umat Nabi Muhammad kebanyakan meninggal antara umur segitu. Kalau ada yang meninggal umur lebih, itu minoritas. Kalau ada yang meninggal kurang dari 60 atau 70, minoritas kecil saja. Tapi kebanyakan umat Nabi Muhammad meninggalnya umur 60, 70. Jelas? Habib mau bilang seperti ini. Kita sehari tidur berapa jam? 8 jam, bagus, barakillahi fik. 8 jam tidur dalam sehari itu menurut ilmu kedokteran sehat, bagus. Dan itu diajarkan dalam syariat kita. Kitab Bidayatul Hidayah, beliau menjelaskan tidur yang normal itu sehari 8 jam. 6-7 jamnya di malam hari kita tidur, mungkin dari jam 10 sampai jam setengah 4 atau jam 4 subuh, sebelum azan subuh setengah jam. 1 jamnya lagi sebelum azan zuhur. Itu dinamakan qailulah. Ini menurut kedokteran, orang yang tidur sebelum zuhur 45 menit itu bakal sehat, kuat, cerdas, hebat. Orang yang tidur di sebelum zuhur 45 menit atau 1 jam, maka akan membantu dia nanti bangun malam untuk beribadah kepada Allah. Dan tidur sebelum zuhur 40 menit atau 1 jam sebelum zuhur, itu ibarat sahur bagi orang-orang yang mau puasa. Jelas? Jadi sehari berapa tidur? Orang yang normal tidur sehari 8. Oke. Artinya sepertiga hari kita dalam sehari dipakai hanya buat berarti kalau kita hitung secara matematika, kalau umur seseorang manusia 3 tahun, artinya 1 tahun hanya dipakai buat kalau umur orang itu 60 tahun, berarti 20 tahun hanya dipakai buat sisa 40 tahun. 40 tahun kemana? Arisan, nonton film, main game, ngobrol, nongkrong sana, ngurusin ini, ngurusin burung, ngurusin
kucing, ngurusin sana, ngurusin sini. Berapa menit untuk Allah? Berapa jam untuk Allah? Sholat paling lama sekarang berapa menit? Berapa menit? 5 menit. Sehari sholat 5 menit. Masya Allah. Terpercaya Habib. Benar 5 menit? 5 menit apa 3 menit? Nih Habib bukan lagi ngajak bercanda, bukan ya. Ini introspeksi diri kita gitu. Jauh banget kita ini sama Allah. Padahal kita ini semua tahu Nabi Adam dikeluarkan dari surga hanya gara-gara satu dosa. Kita mau masuk surga Allah mengharap hanya gara-gara 3 menit kita sholat. Padahal 3 menit ini aja belum tentu khusyuk. Bahkan 3 menit aja banyak dikorupsi, nggak sholat sama sekali. Tinggal sholatnya semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan itu Habib bilang yang tidurnya normal 8 jam. Banyak hari ini anak muda kita tidurnya abnormal. Sehari 12 jam. Ada yang sehari 10 jam. Komo Ramadan, tidur azan subuh, panggil dari azan maghrib. Betul atau tidak? Ya Allah, jauh banget kita ini sama Allah. Gak usah banget kita ini sama Allah. Mengharapkan amal ibadah kita kepada Allah yang maha dikit banget, kecil. Fahim tuh? Maka Allah ketika memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, sholawat kepada Nabi Muhammad. Ingat kalimatnya, sholawat kepada Nabi Muhammad. Sallu. Di sini Allah tidak mengkhususkan sholawat harus yang gini. Nggak ada. Apapun sholawatnya baca semampu kita, sebisa kita. Maka nggak ada istilah bid'ah dan syirik di dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad. Oh itu sholawat najiyah itu syirik itu. Oh itu sholawat ini itu syirik itu. Yang syirik mukamu. Banget ente tak syirik. Nggak ada di dalam sholawat kepada Nabi syirik, nggak ada. Oh itu memujinya terlalu berlebihan. Memuji Nabi Muhammad terlalu kelebihan. Iskut, kita katakan diam sama dia. Tong ngomong ente mau teboga ilmu cicing tong ngomong tentang Nabi kita. Kenapa saya bilang kita ini tidak pernah sempurna memuji Nabi Muhammad? Karena sehebat-hebat kita memuji Nabi Muhammad, tidak ada bandingnya kita dengan pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur. Siapa yang memujinya? Siapa yang memuji Nabi Muhammad? Bu, Damang. Kita ini rakyat bukan? Rakyat biasa bukan kita ini? Rakyat biasa. Kita sesama rakyat, saya memuji ibu-ibu. Masya Allah, ibu-ibu meninggalis. Bangga atau tidak? Senang atau tidak? Garelisnya tong pede heula, ieu gelis salatna, gelisnya namun mukanya ya gelis juga apa-apa. Ibu-ibu saya puji. Tiba-tiba ketika saya sedang muji ibu-ibu, datang kepala negara yang lebih dikenal oleh halayak yang ramai memuji. Ibu-ibu Jalan Lurah ajib. Kira-kira orang Indonesia akan lebih memandang pujian saya apa kepala negara? Kepala negara. Kenapa? Karena dia lebih senantiasa dikenal, lebih dihormati, lebih agung. Maka pujian saya tidak sebanding dengan pujian kepala negara. Bagaimana dengan pujian manusia dibandingkan dengan pujian Allah? Sehebat-hebat kita memuji Nabi Muhammad, gak sebanding tuh dengan pujiannya Allah kepada Habibuna Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka. Yang ketiga, salawat ini selain senantiasa mengangkat derajat kita dan menjadikan amal kita begitu cepat, menjadikan sebab musabab untuk senantiasa keluar masalah kita. Yang ketiga, keutamaan salawat akan membuat kita dapat rezeki yang tidak terduga-duga. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Laleles kieu can mampu mah itu. Udah makan udah? Makan naon, Bu? Hah? Makan hareudang naon itu? Makan nasi. Makan nasi. Kotak. Hah? Iya, makan udah. Nah, kalau itu kan dikasih kotak-kotak tuh. Ini kesini niatnya apa? Hadir majelis maulid. Nah, maka hidupkan sunnah Nabi. Jangan sampai dikasih makanan kotak, makannya tangan kiri bangga deh. Jangan. Ini maulid Nabi. Saat ini kita dikarantina sama Allah. Ini kan kita kalau di rumah dibilang dikarantina sama pemerintah karena corona. Betul atau tidak? Itu adalah pemerintahan yang mengkarantina kita. Tapi saat ini kita dikarantina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga wajib memasker, wajib bercuci tangan, wajib bersosial distancing di dalam karantinanya Allah. Bagaimana memasker di dalam karantinanya Allah? Maskerin mulut kita dengan tidak berbicara yang haram.
Maskerin mulut kita dengan tidak menggunjing. Maskerin mulut kita dengan tidak mengejek yang lebih tua atau merendahkan yang lebih kecil. Maskerin mulut kita untuk tidak menyakiti hati kedua orang tua. Itu maskernya Allah Subhanahu. Dan sering-sering cuci tangan daripada karantinanya Allah, yaitu jangan sampai maling. Jangan sampai senantiasa kita harus mencuci tangan daripada perbuatan maling, mengambil hak orang, korupsi dan lain sebagainya. Dan yang paling penting mencuci tangan daripada mengetik hal-hal yang haram daripada handphone kita. Jangan sampai di sini nangis-nangis, sholawat senang-senang, nyampe di rumah, masuk ke dalam kamar, mengunci pintu sendiri, matikan lampu, naudzubillah, nonton hal-hal yang haram di dalam handphone kita. Naudzubillah min dzalik. Jangan sekali-kali, karena kita hadir di sini adalah karantina daripada Allah Subhanahu. Jangan kita kotori kemudian dengan pulang, masya Allah. Apalagi anak-anak mana? Nggak ada anak-anak PHB di sini, alhamdulillah. Ada nggak? Saya marah banget kalau ada anak-anak memberhentikan truk, memberhentikan mobil kolbak, di stopin, nggak boleh, haram itu, nggak boleh. Ya, kasih tahu kalau kita punya anak-anak, jangan sampai sekali-kali. Banyak atau tidak kejadian seperti itu? Banyak atau tidak? Harus kita tegur sebagai tanda sayang kita. Benci jangan, tapi ditegur. Ya, anak-anak kita kasihan. Mereka kadang masya Allah pengen masa mudanya luar biasa. Kita tegur, rangkul mereka, jajanin bakso kalau punya uang. Kalau nggak kita nasihati. Kasih tahu, jangan pernah sekali-kali memberhentikan mobil truk atau memberhentikan tronton dan lain sebagainya, ya. Jadi apa kemudian karantina Allah yang ketiga? Social distancing. Social distancing apa? Social distancing dari segala jenis kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Jelas? Terakhir nih, Habib terakhir mau pakai kasih cerita, satu aja ceritanya yang memang Habib alami langsung dalam kehidupan saya, dan saya sering mencatat kalau ada orang dapat sebuah keajaiban daripada Allah Subhanahu wa taala, saya catat, masukkan ke dalam notasi saya sendiri. Ya, ini kejadian terjadi luar biasa sekali. Mau dengar ceritanya? Ini tentang sholawat kepada Nabi Muhammad. Mau dengar ceritanya? Datang guru TK ke rumah. Pak Ustadz, saya mau minta amalan. Singkat cerita, mau minta geus make imamah, make jubah tidak ketinggalina banget amalan wae. Bingungnya. Padahal gitu bekerja juga, kan dagang gitu nih, kan usaha juga. Ini mintanya amalan ya, masya Allah. Dia bilang gini sama saya, Pak Ustadz, minta amalan Pak Ustadz. Buat apa Bu? Pak Ustadz, saya ini guru TK. Guru TK yang mana gaji saya sebulan 150.000. Berapa gajinya? Masya Allah, kecil banget. Ya, kecil banget, padahal itu pekerjaan yang besar. Guru TK itu luar biasa hebat. Kalau dia ngajar anak di sini senantiasa tenang, yang di kanan ribut. Dia berhentikan yang di kanan ribut. Sebulan gajinya 150.000. Sedih nggak? Sedih atau tidak? Tapi nggak ada sedih dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Akhirnya dia bilang apa? Beb, beri saya amalan supaya gaji saya naik 1.500.000. Saya pengen kayak kepala sekolah. Gimana? Saya pengen kayak kepala sekolah. Gajinya berapa? 1.500.000. Tempatnya di kota lah, Habib mau bilang. Dekat kotanya dari sini, subhanallah. Di kota gajinya masih 150.000. Allah, sian banget kita. Akhirnya kita bilang apa? Bu, gini Bu. Amalan itu nomor sekian. Amalan, ada lagi mic-nya. Amalan itu nomor sekian. Nomor 2, nomor 17. Tapi sebelum saya kasih amalan, saya mau bertanya nih. Nah, pertanyaan ini saat ini juga saya mau tanyakan sama hadirin wal hadirat. Ibu-ibu punya rumah atau tidak? Punya rumah atau tidak? Bapak-bapak punya rumah, insya Allahnya. Namun ibu tuk boga imah, bapak tuk boga ada dangan. Suami takut istri ditajongan gitu. Insya Allah jangan. Nah, ibu-ibu kalau punya rumah, kalau lantai rumahnya basah, nih lantai rumahnya basah, yang pertama kali dilakukan ngapain? Kalau lantai rumah kita basah, yang pertama kali dilakuin apa bapak-bapak? Benar gitu? Sok ngepel? Ajib. Saan bapak-bapak ngepel? Bener Bu, sok ngepel bapak-bapak? Hah? Insya Allah rajin orang jalan lurah mah. Masya Allah, alhamdulillah. Itu kebiasaan kita. Kalau melihat lantai rumah kita basah, yang pertama kali kita lakukan kita pel, dan itu pekerjaan yang normal. Tapi Habib mau bilang kurang bijak. Saya mau katakan itu perilaku ketika melihat yang basah dipel kurang bijak. Kenapa? Harusnya kalau melihat lantainya basah, yang pertama kali dilakukan jangan dipel, cari tahu sumbernya dari mana. Kenapa bisa basah? Oh, ternyata atapnya bocor.
Kira-kira kalau sudah tahu sumbernya gara-gara atap yang bocor, mana yang harus pertama kali dilakukan? Bersihkan atapnya atau pel lantainya? Atapnya. Karena kalau sudah atapnya dibersihkan, maaf nggak usah dipel pun kering sendiri. Betul atau tidak? Apa yang Habib mau sampaikan? Yang mau saya sampaikan, kita ini selalu melihat masalah pada titik masalahnya, padahal hakikat masalah itu bersumber dalam diri kita. Hakikat masalah itu ada di dalam diri kita. Bagaimana Habib maksudnya? Gini nih maksudnya. Ini maksud yang sangat jelas dan sangat insya Allah kita ketahui dan kita rasakan. Pernah nggak melihat ada orang miskin? Ya saya ini orang miskin. Pernah nggak melihat ada orang miskin ngetok pintu rumah orang kaya? Assalamualaikum, ngetok pintu di sini Pak Amin lah bisa kita bilang. Minta maaf kalau ada namanya, pinjam. Pak Amin orang kaya diketok sama orang miskin. Assalamualaikum Pak Amin, tolong Pak Amin, tolong Pak Amin. Dibuka sama Pak Amin pintunya. Ah, ada apa? Amin, saya ini punya anak Pak Amin. Anak saya ini mau ujian, gak ada uang Pak Amin. Oh, nangis di depan pintunya orang kaya. Mungkin sebagian dari kita ada yang seperti itu. Tapi karena Pak Amin ini orang baik, kata Pak Amin, oke Bu, saya mau bantu Ibu. Ibu butuh berapa? 2 juta aja Pak Amin. Oke, kata Pak Amin, tapi nggak bisa sekarang saya kasihnya. Sekarang masih jam 7, nanti jam 9 pagi, tepat jam 9 pagi, rumah Ibu di sebelah mana? 2 kilo dari rumah Pak Amin. Oke, nanti saya datang ke rumah Ibu jam 9 pagi ya, tunggu ya. Pak Amin, kenapa nggak sekarang aja? Saya minta uangnya sekarang, pinjam. Nggak bisa, ini zaman ATM. Nggak bisa uang cash, harus diambil dulu. Apa yang terjadi? Pak Amin datang jam 9 ke rumah orang miskin tadi. Ketika Pak Amin melihat rumah orang miskin tadi, Pak Amin terenyuh hatinya. Hatinya senantiasa tersentuh. Kenapa? Ternyata dilihat rumahnya orang miskin tadi kecil banget. Saking kecilnya pembicaraan yang ada di dalam rumah kedengar sama Pak Amin. Saking kecilnya rumah tersebut. Apa yang terjadi? Pak Amin ketuk pintu rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas yang buka pintu, maaf bukan orang miskin yang buka, tapi yang buka murang kali nuletik. Jam 9 pagi loh. Padahal tadi dalam keadaan butuh banget. Padahal tadi dalam keadaan senantiasa memohon-mohon. Jam 9 pagi yang sudah dijanjikan harusnya dia yang sambut, dia yang menyambut kedatangan orang yang mau menolongnya. Dia nyuruh anak kecilnya. Dan dia bertanya dari belakang. Dia bertanya dengan santainya, "Nak, di depan siapa?" Kalimat siapa bikin sakit hati Pak Amin. Pak Amin akan berpikir, emang ada orang yang mau menolong kamu selain aku? Bukankah tadi kamu senantiasa memohon-mohon datang ke rumahku minta tolong? Aku datang dengan tepat waktu. Kau bertanya siapa? Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Apa Bib maksud cerita antum? Itulah kita. Kita ini manusia sering memohon, ya Allah saya ini punya masalah itu, ya Allah saya ini punya itu, ya Allah hutang saya nggak pernah. Allah panggil, hayya 'alas shalah. Pura-pura nggak dengar. Sibuk kemana? Sibuk kesini. Padahal Allah janjikan siapa yang merapikan sholatnya, Allah akan rapihkan semua kesusahannya. Paham tuh? Kalau saja itu rumah kecil didengar oleh Pak Amin, ketahuilah lintasan hati kita didengar oleh Allah Subhanahu. Makanya kalau orang senantiasa tahu masalah banyak sama dia, nggak ada yang lain karena sholatnya nggak benar. Bagaimana Beb? Saya ini sholatnya tepat waktu. Kenapa saya masih susah? Maaf, mungkin engkau walaupun sholat tepat waktu, sholatnya nggak pakai fikih. Sholatnya nggak ngerti cara wudhu yang benar. Sholatnya nggak ngerti cara sahnya sholat, cara surutnya sholat. Makanya Habib bilang majelis seperti ini adalah perkenalan kita. Selebihnya ngaji nggak cukup cuma belajar di sini. Islam tidak bisa disampaikan di panggung hanya sejam 2 jam. Islam perlu dikaji, cari tahu cara wudhu yang benar, cari tahu cara sholat yang benar, cari tahu senantiasa bagaimana hal-hal yang membatalkan sholat. Yang sudah sholat tepat waktu aja masih belum benar, komen utara sholat. Bagaimana yang nggak pernah senantiasa sengsara hidupnya. Sengsara itu janjinya Allah Subhanahu. Saya bilang sama ibu tadi, Bu, ibu guru TK tadi, itulah Bu, jangan minta amalan dulu, tanyakan sholatnya dulu. Nangis dia, Beb, betul Beb, saya ini orang yang sering meninggalkan sholat Beb, Masya Allah. Saya ini nggak pernah senantiasa memperhatikan sholatnya. Udah, nggak usah pakai amalan. Amalan nomor 10, sekarang perbaiki sholat dulu. Dan jangan lupa baca sholawat. Apa sholawatnya? Singkat, padat. Baca sholawat, habis setiap sholat, baca sholawat ini 100 kali. Nama sholawatnya sholawat Jibril. Bagaimana lafadznya Beb? Sallallahu ala Muhammad. Itu aja. Gimana sholawatnya? Bisa? Bisa? Ibu guru TK tadi pulang. Ini dengerin baik-baik nih. Saat corona seperti ini, kadang kita suka mikir, susah nggak cari rezeki? Susah atau tidak? Ini dengerin dengan baik.
Ibu guru TK tadi pulang, sehari 2 hari nggak datang, 3 hari nggak datang, seminggu berikutnya dia datang bawa buah-buahan. Masya Allah, kita senang, tapi mukanya cemberut, wajahnya cemberut. Saya tanya, Bu, kok cemberut mukanya, kenapa? Ya Allah Habib, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, berkat apa yang Habib ajarkan sama saya, alhamdulillah, doa saya nggak dikabul Habib. Saya bilang nggak mungkin. Ibu merapikan sholat atau tidak? Iya Habib, bahkan sebelum azan berkumandang saya sudah siap